Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam kelas pelatihan kali ini kita akan mencoba hal-hal seperti itu, akan coba bagaimana membangun data geospasial dari Global Mapper. Kemudian nanti kita akan coba juga bagaimana melakukan manajemen-manajemen data dan juga mencobakan melakukan konversi-konversi data di Global Mapper, Bapak Ibu, seperti itu. Banyak yang akan kita lakukan. Nah, kelas akan kita laksanakan selama dua pertemuan. Pertemuan pertama yang dilaksanakan hari ini dan pertemuan kedua akan dilaksanakan besok gitu ya, Bapak Ibu. Di setiap dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, untuk setiap pertemuan, Bapak Ibu, setiap pertemuan itu nanti akan dilaksanakan nanti di sela-sela pertemuan itu akan ada sesi istirahat, Bapak Ibu. Sela-sela pertemuan itu nanti akan ada sesi istirahat. Yang di mana sesi istirahatnya itu akan dilaksanakan di jam 20.30 sampai jam 20.45 sama 15 menit ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga akan menjelaskan terkait aturan kelas kita, yang di mana kita akan ada empat aturan kelas ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, setiap peserta nantinya sangat diharapkan join Zoom meeting menggunakan laptop praktek. Kenapa? Karena materi kita tidak hanya terkait konsep, tapi juga terkait praktek. Jadi tentu kalau Bapak Ibu ada kendala-kendala, permasalahan, nanti bisa kita saling share screen dan saya bisa membantu Bapak Ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk yang aturan kelas kita dan dari aturan kelas pertama tadi, Bapak Ibu juga diperbolehkan untuk join Zoom meeting menggunakan dua perangkat gitu ya Bapak Ibu. Dengan catatan ya ada penamaannya itu disamakan nanti ya Bapak Ibu. Karena kadang kan ada yang ingin menggunakan perangkat satu untuk laptop praktek, perangkat lainnya untuk menonton ataupun mengikuti pelatihannya. Ada kan seperti itu biasanya Bapak Ibu. Nah, untuk aturan kelas yang kedua, Bapak Ibu, setiap peserta nantinya akan diberikan waktu untuk mengikuti langkah-langkah praktek selama 2 sampai 15 menit, tergantung tingkat kesulitannya. Dan aturan kelas kita yang ketiga, Bapak Ibu, seluruh peserta nantinya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaannya dengan melakukan reaction raise hand terlebih dahulu, atau bisa Bapak Ibu, atau bisa Bapak Ibu lakukan mencatat pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan untuk aturan kelas yang terakhir, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti ada urusan mendadak, misalnya ke toilet, ataupun mendapatkan telepon, ataupun Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah sholat Isya ataupun yang lain, harap diinformasikan kepada kami. Nanti kami akan memberikan waktu maksimal 10 menit kepada Bapak Ibu dalam memfollow up hal-hal urgent seperti itu. Kemudian selama 10 menit itu Bapak Ibu nanti akan ritme pelatihan akan diturunkan dengan harapan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti pelatihan. Nah, bagi siapa yang tidak menginformasikan Bapak Ibu itu nanti akan diarahkan untuk menonton video recording pelatihan karena kelas kita itu merupakan kelas yang terekam gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Atau bagi yang Bapak Ibu yang lebih dari 10 menit nanti juga akan diarahkan untuk menyaksikan video recording pelatihan Bapak Ibu, seperti itu untuk izinnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu itu untuk aturan kelas kita Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu materi pengantar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dalam penyampaian materi pengantar ini, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menonaktifkan kamera karena kadang sinyal di lokasi saya itu sering kurang stabil, Bapak Ibu. Takutnya nanti suaranya patah-patah ataupun yang lain dan kurang lancar. Kemudian kalau saya mengaktifkan kamera, biasanya ukuran video recordingnya pun nanti terlalu besar. Jadi agak agak susah juga, Bapak Ibu, untuk mendownload data nanti seperti itu. Jadi untuk itu saya izin untuk menonaktifkan kamera dan melakukan sharing screen dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar ya, Bapak Ibu.
Oke. Nah, Bapak Ibu. Oke, kita akan belajar tentang JIS dasar gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau PU nanti ingin berkenalan dengan saya lebih lanjut juga, di sini ada CV dan ini saya, riwayat pekerjaan saya gitu ya Pak Ibu. Dari mana saya memang dari segi riwayat pekerjaan itu memang lebih banyak di JIS dan juga di drone gitu ya Pak Ibu. Untuk kontak saya, itu kontak saya sebenarnya saya sudah ada di WhatsApp group. Kalau Bapak Ibu nanti ingin bertanya-tanya sesuatu dengan apa yang kita pelajari, bisa dihubungi WhatsApp saya ataupun bisa disampaikan di WhatsApp group ya Pak Ibu, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sebuah hal terkait pengertian dari apa yang akan kita pelajari ya Bapak Ibu. Nah, di sini tetapi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu, eh GIS atau Geography Information System. Jadi GIS itu merupakan terdiri dari tiga kata, dia merupakan sebuah singkatan gitu ya Bapak Ibu, dari Geography Information System atau dalam bahasa Indonesianya singkatannya itu adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis gitu ya Bapak Ibu. Nah, Geografi Information System sendiri, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu produk teknologi yang didapatkan berdasarkan pengembangan dari berbagai macam ilmu gitu ya Pak Ibu. Nah, tapi paling utamanya pengembangannya di ilmu-ilmu terkait kegiatan di bidang pemetaan, semacam ilmu survei pemetaan, geodesi, geografi, geomatika, seperti itu ya Pak Ibu. Nah, tetapi walaupun dia dikembangkan berdasarkan beberapa keilmuan tadi ya Pak Ibu, tetapi di situ sebenarnya bisa diimplementasikan ke berbagai macam ilmu lain. Kenapa? Karena di dalam JIS itu ada yang namanya pendekatan spasial ataupun pendekatan ke ruangan, yang di mana di sana bermaksud segala sesuatu yang ada dalam sebuah ruang wilayah ataupun yang spasial gitu ya Bapak Ibu itu bisa saling berinteraksi. Sehingga karena faktor itu Bapak Ibu JIS itu tidak hanya berfungsi untuk beberapa bidang ilmu yang saya sebutkan tadi, bisa diimplementasikan ke berbagai macam bidang ilmu yang lainnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sumber data JIS Bapak Ibu itu biasanya terdiri dari beberapa input data. Nah, beberapa input data di sini untuk sebagai sumber data JIS itu Bapak Ibu ada yang berupa dari hasil survei pemetaan di lapangan. Kemudian ada yang berasalkan dari hasil analisis citra satelit, ada juga berasal dari hasil analisis ini foto udara, dan juga ada yang berasal dari hasil analisis data statistik Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian data-data tersebut Bapak Ibu dijadikan sebagai input ataupun sumber data yang di mana nantinya setiap data tersebut akan diolah Bapak Ibu menggunakan komputer ataupun perangkat kerja yang sudah diinstalkan oleh aplikasi-aplikasi JIS Bapak Ibu, sehingga nantinya bisa menghasilkan output. Nah, outputnya seperti apa? Nah, tergantung yang kita inginkan gitu ya Bapak Ibu. Ada juga yang menginginkan outputnya berupa sebuah gambaran data statistik yang baru, atau ada juga yang menginginkan outputnya merupakan sebuah peta ataupun ke gambaran-gambaran tiga dimensi ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu belajar JIS itu yang akan banyak Bapak Ibu dapatkan nanti ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan melihat tentang pengertian JIS dari salah satu perusahaan yang mengembangkan aplikasi JIS ya Bapak Ibu, yaitu Esri. Di Esri sendiri dia menjelaskan JIS itu merupakan sebuah framework yang di mana bisa bisa mempertemukan manajemen dan menganalisis data. Pendekatan ini berasal dari sebuah ilmu, yaitu ilmu geografi. Di sendiri pun sudah terintegrasi pada banyak data yang di mana bisa menganalisis data spasial serta mengorganisir layer dan informasi ke dalam sebuah visualisasi menggunakan peta serta gambaran tiga dimensi, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih fungsi JIS? Nah, fungsi JIS banyak ya Bapak Ibu. Tapi beberapa hal yang perlu saya infokan. Yang pertama sebagai pengelolaan database, itu yang pertama. Yang kedua sebagai integrasi data spasial, itu fungsi JIS juga Bapak Ibu. Pengukuran keruangan dan analisis, penayangan grafis dan visualisasi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih persyaratan untuk operasional perangkat kerja JIS? Nah, kalau saya biasanya membagi kepada tiga level. Ada yang level pengerjaan dokumen saja, level semi analisis dan full analisis profesional analisis gitu ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya di sana dia
untuk perangkat kerja JIS itu dari segi hardware aja itu udah pasti gitu ya Pak Ibu, yaitu hanya bisa menggunakan desktop dan juga laptop atau PC atau dan juga laptop ya Pak Ibu. Kenapa begitu? Karena karena aplikasi-aplikasi JIS itu hanya tersedia untuk perangkat-perangkat itu saja. Dia nggak tersedia untuk handphone, tablet, dan lain-lain nggak tersedia Pak Ibu. Handphone, tablet itu hanya sebagai perangkat untuk memvisualkan hasil analisis dari aplikasi JIS yang ada di laptop dan desktop seperti itu ya Pak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah laptop desktop itu, dia memiliki beberapa kriteria seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang kriterianya untuk pengerjaan dokumen saja, ada yang kriterianya bisa Bapak Ibu gunakan untuk sebagian kecil analisis, ada juga kriterianya bisa Bapak Ibu gunakan untuk analisis-analisis yang jauh lebih banyak, misalkan analisis data foto udara ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, untuk perangkat kerja itu dia harus memiliki yang sifatnya untuk ini Bapak Ibu, untuk dokumen minimal-minimal RAM ataupun memorinya itu perangkat kerja tersebut untuk dokumen itu bisa memiliki RAM paling kecil 2 giga gitu ya Bapak Ibu, 2 giga. Kemudian untuk yang semi analisis itu bisa minimal 4 giga, sedangkan yang profesional bisa minimal 8 giga gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk dari segi hard disknya itu tergantung gitu ya Pak Ibu. Kenapa? Karena yang biasanya yang ngebaca processing itu lebih kepada di RAM-nya untuk ininya, untuk menjalankannya gitu ya Pak Ibu. Lambat ataupun terbatasnya sumber daya nanti akan ada di RAM-nya seperti itu. Nah, dari segi software, Bapak Ibu, pertama dari segi sistem operasi yang banyak digunakan untuk pengaplikasian JIS itu adalah Windows. Jadi, aplikasi-aplikasi yang compatible untuk kegiatan JIS itu dia lebih prefer itu sistem operasi Windows ya, Bapak Ibu, dibandingkan sistem operasi yang lain. Jadi, kalau Bapak Ibu misalkan menginstal Global Mapper, ArcGIS, kemudian Map Info, Envy, dan yang lainnya, itu dia paling utama itu dia hanya support untuk sistem operasi Windows saja. Nah, kemudian biar lebih aman, Windows yang paling jadul yang bisa digunakan untuk sistem operasinya itu merupakan Windows 10 Bapak Ibu seperti itu. Nah, dari segi prosesor itu bisa paling kecil tuh Intel Core i3 kalau ataupun misalkan di bawah itu bisa juga Bapak Ibu bisa tetapi nanti pengerjaan atau prosesinya mungkin agak lambat Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini keunggulan DataGIS ini saya bacakan saja. Di sini kita akan ada keunggulan tentang DataGIS. Yang pertama, kemudahan untuk mengakses data-data yang besar seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kemudahan kemampuan untuk mencari detail berdasarkan tema dan area, membuat link ataupun keterkaitan antar data, menganalisis karakteristik spasial dari sebuah data, melakukan update data dengan cepat dan murah Bapak Ibu, serta menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, sedangkan Bapak Ibu, kelemahan JIS yang pertama itu adalah kesulitan dalam pembiayaan pembuatan data JIS. Kenapa? Karena biasanya kalau Bapak Ibu bekerja di bidang profesional gitu ya Bapak Ibu, dengan spesifikasi perangkat yang dijelaskan tadi, biasanya kan akan butuh biaya yang cukup mahal untuk menyediakan perangkat tersebut. Nah, makanya kalau misalkan di level profesional itu pembuatan data itu menggunakan perangkat yang profesional juga, yang premium juga, maka di sana muncul kesulitannya karena faktor pembiayaan pengadaan perangkat tersebut Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kuratan yang tinggi maka makin tinggi pembiayaannya seperti itu. Misalkan kita menganalisis data untuk penggunaan lahan menggunakan citra satelit resolusi rendah yang bisa kita dapatkan itu secara gratis. Tetapi kekurangannya itu tingkat akurasi identifikasinya mungkin agak kurang dibandingkan yang citra resolusi tinggi gitu ya Pak Ibu. Nah, sedangkan citra resolusi tinggi sendiri pun itu dia tidak gratis ya Pak Ibu. Nah, biasanya itu harus dibeli seperti itu. Maka di sana karena faktor ingin keakuratan yang tinggi, maka makin tinggi biayanya bisa terdampak dari hal tersebut Bapak Ibu seperti itu. Untuk yang kedua, Bapak Ibu, integrasi data dari sumber data yang berbeda akan menghasilkan akurasi yang kurang baik jika tidak dimanajemen dengan baik Bapak Ibu seperti itu. Nah, integrasi data seperti apa gitu ya Pak Ibu? Integrasi data seperti apa? Jadi integrasi data yang sifatnya datanya itu misalkan sama gitu ya Pak Ibu. Misalkan saya punya peta, saya yang memiliki proyek pembuatan peta bidang tanah. Nah, tetapi peta bidang tanahnya itu sumber datanya dari tahun ke tahun itu berbeda Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kejadian hal yang demikian, itu akurasi datanya ketika Bapak Ibu saling tumpang tindihkan datanya itu dia nggak bakal langsung match Bapak Ibu. Kenapa? Karena sumber data itu berbeda. Kemudian
standar dalam mempersiapkan sumber data pun itu berbeda. Itu akan menghasilkan datanya itu tidak akan sama secara geometrik data Bapak Ibu. Karena perbedaan standarisasi dalam mempersiapkan sumber data tersebut gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesulitan, jadi kalau bagaimana mengatasi hal yang demikian, nah biasanya Bapak Ibu kita perlu memiliki sebuah standar utama, standar yang nyata untuk mempersiapkan sumber data agar bisa kita gunakan sebagai sumber data JIS Bapak Ibu seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, JIS merupakan sebuah tool yang digunakan untuk menampilkan dan meneliti data spasial, kemudian untuk menjawab pertanyaan dan analisis data spasial, bagian dan bahan untuk laporan data, serta pembuatan layout Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk tipe data JIS itu ada dua. Yang pertama tipe data vektor, yang dimana dia bisa merepresentasikan permukaan bumi berdasarkan beberapa bentuk, yaitu dalam bentuk poin, line, dan poligon. Nah, tipe data vektor ini memiliki esensi sebagai data save file atau SHP, gitu ya Pak Ibu. Ada juga berikutnya itu adalah data raster. Data raster ini dia merepresentasikan permukaan bumi ke dalam bentuk grid, pixel, dan elevasi, gitu ya Pak Ibu. Nah, intinya data raster ini dia memiliki esensi sebagai datatif dan ECW. Nah, utamanya data raster ini bisa kita sebut juga dengan awam itu merupakan data foto gitu ya Pak Ibu. Nah, setiap data foto itu sudah pasti itu merupakan data raster. Nah, tetapi data raster seperti apa? Nah, apakah data raster yang mencakup untuk sebagai sumber data geografis ataupun tidak gitu ya Pak Ibu. Nah, itu tergantung. Nah, tapi kalau setiap data foto mau itu formatnya ECW, PNG, JPEG gitu ya Pak Ibu, itu bisa dikategorikan sebagai data raster. Seperti itu. Nah, JIS bisa mengkombinasikan data dari banyak sumber, Bapak Ibu, yang di mana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan JIS, menganalisis datanya, bisa Bapak Ibu lakukan hal-hal semacam mengkombinasikan atau mengintegrasikan data-data tersebut sehingga didapatkan sebuah kesimpulan tertentu terkait apa yang kita analisis. Nah, misalkan terkait kerentanan kejahatan ataupun arah pola perjalanan pariwisata sebuah daerah gitu ya Pak Ibu. Nah, itu kan mengumpulkan berbagai data dari sumber yang berbeda-beda. Data dari dinas wisatanya kah, data dari dinas PU-nya kah terkait perjalanan, ataupun data dari departemen yang lainnya kah gitu ya Pak Ibu. Nah, jadi dari hal itu JIS bisa mengkomunikasikan data itu dan dia juga bisa menganalisis apa kesimpulan dari data yang kita masukkan tadi ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu belajar JIS, tentu Bapak Ibu akan berpikir kita ingin membuat peta. Nah, apa itu nantinya? Oh ya, apa itu nantinya peta gitu ya Bapak Ibu. Jadi peta itu merupakan sebuah gambaran ataupun representasi unsur-unsur penampakan yang abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi ataupun benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang data ataupun diperkecil ataupun diskalakan. Nah, itu pengertian peta berdasarkan International Geographical Association. Tapi utamanya ketika Bapak Ibu memikirkan tentang pengertian peta, itu peta merupakan gambar permukaan bumi dipindahkan ke bidang datar diperkecilkan menggunakan skala. Nah, maka skala itu merupakan suatu hal yang penting di dalam membuat sebuah peta. Kenapa? Karena skala itu bisa merepresentasikan informasi yang sebenarnya yang ada di lapangan dengan yang ada di peta. Tapi skala ini urgent juga Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu biar membuat peta, kemudian skalanya itu adalah skala 1 banding 50.000, tapi kertas cetaknya itu adalah A3. Nah, maka Bapak Ibu harus mencetak peta dengan ukuran kertas A3 pula agar mendapatkan sebuah akurasi ataupun skala yang sesuai dengan yang ada di peta. Nah, tetapi kalau misalkan ujuk-ujuk Bapak Ibu mendesainnya dengan akurat kertas A3 kemudian dicetak malah dengan kertas A4 Bapak Ibu, maka itu secara informasi skala itu sudah kurang tepat lagi ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa sih fungsi peta? Yang pertama, untuk menjelaskan lokasi, menggambarkan bentuk permukaan bumi, menunjukkan ukuran arah dan jarak, visualisasi data, dan mendeskripsikan data, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini JIS sebelum masa komputer, Bapak Ibu. Nah, jadi itu untuk materi pengantar kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang masih belum menginstal aplikasi Global Mapper-nya, Bapak Ibu akan saya beri waktu untuk menginstal aplikasi Global Mapper terlebih dahulu, Bapak Ibu, selama 10 menit. Jadi tadi Bapak Ibu juga sudah ini kan sudah saya kirimkan juga video tutorial menginstalasi Global Mapper-nya Bapak Ibu. Nah, harapannya bisa Bapak Ibu ikuti.
Nah, jadi Bapak Ibu akan diberikan waktu 10 menit untuk menginstal aplikasi Global Mapper-nya dulu ya Bapak Ibu. Jadi waktu 10 menit. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan aja ya Bapak Ibu. Sebentar. Baik Pak. Bisa diikuti video tutorial yang sudah dikirimkan ya Pak. Saya izin ke belakang bentar ya Pak Ibu. Oke, siap.